wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, atas izin Allah kita bisa bangun pagi hari ini. Kita berdoa sama-sama, semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di mata Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua. Dan semoga apa yang kita lakukan ini jadi wasilah untuk menebus dosa-dosa di masa lalu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Abang kakak yang dirahmati Allah, tidak semua kebaikan itu punya nilai kebaikan di mata Allah. Saya ulang ya. Tidak semua kebaikan itu bernilai kebaikan di mata Allah. Jadi dalam Islam itu kayak gini. Ini kemarin tanggal berapa? Kemarin Ahad 26 Juli 2020. Nah, pagi ini kita lihat. Tidak semua kebaikan bernilai kebaikan. Tidak semua kebaikan bernilai kebaikan di mata Allah. Maksudnya apa, Ustaz? Kita berpikir bahwasanya itu adalah hasanat, kebaikan. Oh, aku nolong orang, aku bantu ini, aku ini. Ternyata di mata Allah enggak. Itu bisa jadi amalun ghairu shalih. Begitu dibilang wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, nih di Al-Baqarah ayat awal-awal itu. Coba lihat. Wah, ini pernah saya diskusi sama adik-adik, sama Fras kalau tidak salah, dengan kawan-kawan di awal dulu. Waktu pertama-pertama kita merintis beras, Fras, ingat tak? Yang ngomong bilang, ini nih, ayat 11. Coba teman-teman lihat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, yuk baca sama-sama. La tufsidu fil ard. Pelan-pelan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Anu tutup ayat selanjutnya. Coba baca kalimatnya pelan-pelan. Wa idza qila lahum. Wa idza qila. Idza berarti menunjukkan sesuatu yang, idza itu artinya, kalau ada kata-kata idza pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah, oh berarti akan terjadi itu hari waqi'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza jaa nasrullahi wal fath, kalau datang pertolongan Allah, berarti idza lagi. Ahlan wa sahlan Mas Wawan, Ustaz Riza. Idza ja'akal munafiqun, akan datang suatu saat nanti orang-orang munafik. Pasti kalau sudah pakai idza berarti pasti datang. Tapi kalau bisa datang, bisa enggak. Atau wa in apa. Tapi kalau idza, dalam Quran ada idzanya, itu menunjukkan pasti. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, akan ada orang yang berkata atau menyampaikan atau menegur atau ngasih tahu, la tufsidu fil ard, jangan bikin kerusakan.
Qalu, mereka pasti jawab. Nah, gitu kira-kira bahasa Qur'annya. Kalau ada yang bilang jangan bikin kerusakan ya di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun. Aslaha yuslihu. Coba diulang. Aslaha yuslihu. Aslaha yuslihu. Aslaha yuslihu itu artinya memperbaiki, to correct, menyempurnakan, memperbaiki, membetulkan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ada orang yang bilang jangan bikin kerusakan ente. Qalu, mereka pasti jawab. Asal ada yang ngomong mereka langsung nyaut. Di satu ayat. Qalu innama, pakai innama lagi tuh. Apa artinya innama? Sesungguhnya kami, berarti dia confident, dia sangat percaya diri, dia sangat yakin bahwa yang dilakukannya adalah kebaikan. Innama, ayo. Nahnu muslihun. Nunya pendek. Nahnu muslihun. Antum belajar ingat-ingat matobi'inya ya. Saya tuh kadang suka sensitif kalau kawan-kawan tuh matobi'inya kepanjangan gitu. Karena itu hal yang basic sekali dalam baca Quran. Masa matobi'i tak bisa jaga gitu, Pak? Ya kan? Hati-hati, yang mana yang matobi'i di sini? Di ayat 11. Matobi'i di ayat 11. Idza, terus qila, terus la, terus tufsidu, fi masa dak? Ndak, terus terus innama. Terus kalau qalu innama apa tuh hukumnya? Mad qalu innama mad jaiz munfasil. Innama nun bertasdid apa tuh? Guna. Nahnu muslihun. Muslihun mad ari lisukun. Wa idza qila lahum, yuk 1 2 3. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Qalu innama nahnu muslihun. Ketika ada yang berkata jangan bikin kerusakan di muka bumi, mereka langsung menjawab innama nahnu muslihun. Kamilah pembaharu, kamilah yang bikin perubahan, kamilah yang justru memperbaiki. Kenapa saya sampaikan ayat ini di hari Senin pagi hari ini? Untuk jadi tazkiyatun nafas, untuk jadi peringatan, untuk jadi reminder. Makanya hari Senin nih mulai minggu depan, saya, Bung Ben dan seterusnya sudah mulai. Kita akan mulai untuk bikin untuk sama-sama Senin itu dress code-nya hitam putih. Syukur-syukur teman-teman bisa pakai jas, baju putih dalam, luarnya pakai jas. Jadi Senin tuh dress code-nya hitam putih. Kalau dulu saya dengan Ustaz Heli pakai baju hitam putih untuk kerja, ya kan? Hari ini kita pakai hitam putih untuk nyembah Allah, untuk beribadah pada Allah. Tetap hitam putih. Hitam itu lambang dosa, putih itu menunjukkan amal soleh yang diterima Allah. Ya kan? Bajunya boleh hitam, hatinya harus putih. Begitu kira-kira simbolnya. Ya kan? Karena banyak orang pakai baju hitam putih juga nipu. White collar crime. Do you understand? Apa artinya? Dilarang kencing berdiri ya. White collar crime. White collar itu kerah putih. Crime itu kriminalitas berkerah putih. Berdasi dan berdosa. Oh, itu bahasanya Ustaz Hasan. Berdasi dan berdosa. White collar crime. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan kami yang bikin kerusakan. Langsung dibalas Allah, enggak pakai jeda di ayat 12-nya. Langsung kena tembak, one shot. Tak gitu tembak. Ala, yuk. Ala innahum
humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apa kata Allah? Iya, kau tuh yang bikin error, kata Allah. Kaulah yang bikin rusak umat ini. Kau yang bikin perubahan-perubahan ini jadi tambah runyam, tambah ribet. Katanya membahas perubahan, katanya bikin undang-undang untuk kemaslahatan, teriak-teriak di atas panggung untuk umat, untuk rakyat. Apa cerita meramput ya? Fakta atau mitos? Ini 1400 tahun yang lalu Allah udah bilang. Jadi antum mau percaya, kalau bahasa bumi kemana, bergantung sama dahan yang rapuh, bodoh sekali. Bergantung sama seseorang yang kerjanya bohong terus, alah. Bergantung sama seseorang yang Tuhannya bukan Allah. Dia bisa tunda sholatnya hanya untuk kepentingan dunia, tunda sholat hanya untuk rapat. Antum percaya orang kayak gitu? Siap-siaplah masuk parit. Jangankan ente, Allah saja ditinggalkan. Ali bin Abi Thalib itu pernah bilang gitu, aku hilang kepercayaanku kepada seseorang yang berani melalaikan dan menunda-nunda sholat. Terus disambung sama guru saya, Allah jadi tinggal apalagi cuma kamu. Azan berkumandang, dia santai, tenang, ndak diam sebentar, jawab azan ke. Itu kan yang manggil Allah, Bang. Maka STW itu yang saya teriak-teriakkan bertahun-tahun itu simbol keimanan kita. Ustadz, tapi ada juga orang-orang yang STW tapi juga bikin kerusakan. Nah, itulah bukti bahwasanya memang orang-orang yang masuk surga, dirahmati Allah, disayangi Allah itu sedikit sekali. Kalau bahasanya Ustadz Hasan itu illa man rahima rabbi, sedikit. Apa maksudnya teman-teman? Kita sudah bikin nih infak beras, sudah bikin nih masjid, sudah bikin pondok. Hati-hati, ada ayat reminder jangan sampai kita ngerasa sudah bikin kebaikan, padahal di mata Allah justru kita yang merusak. Untuk apa ini? Tazkiyatun nafas. Untuk apa ini? Untuk bersihkan hati. Ngapa kita puasa? Ngapa kita dulunya tidak pernah ada puasa di pondok, tidak pernah ada baca Quran? Baca Quran cuma one day one page, satu hari satu lembar. Berdatangan itu Alphard, berdatangan itu motor, berdatangan itu wakaf, berdatangan tanah. Oh, saya bilang, Bung Ben, Bang Nur, para direktur, tak bisa kita pakai ibadah zaman dulu nih. Mana nanggar, tak cukup. Benteng kita ketika berdatangan pertolongan Allah ini ujian semua kan? Ujian tak? Ujian semua berdatangan. Yang direktur dapat anak, direktur jomblo dapat istri, itu kan luar biasa. Setelah 48 purnama penantian, panjang penantiannya. Yang di sini ndak ikut, ndak masuk, yang sini tolak, yang sana sakit hati, misalnya gitu lah ya, contoh aja. Panjang perjalanan. STW, sholat tepat waktu, maka solusi akan datang tepat waktu. Sehat tepat waktu, suami datang tepat waktu. STW, sholat tepat waktu. Teman-teman semua, berdatangan pertolongan Allah. Oh, saya bilang rapat kita rapat. Ini ujian. Dulu mau beli triplek harga 150.000, masih mikir sama Tokbot. Lukman, sana di situ 150.000. Aku beli di Parit Jusen ya, di Imam Bonjol. Sana ada toko murah 120.000. Hanya untuk menghemat 30.000, pergi Tokbot ke sana, mikul bawa triplek, begoyang pakai motor. Itu Tokbot untuk pusat dakwah kita. Hari ini teman-teman, 15 juta, 150 juta tinggal tantangan, pejam mata ya. Kalau ibadahnya masih pakai gaya lama, ketaatannya gaya lama, masuk parit kita semua. Saya nakoda di kapal ini dikasih amanah. Ini bukan untuk gaya-gaya. Kita mau ikut ayo, tidak mau ikut lompat. Jangan dikira lompat dari kapal kita selamat. Jangan dikira lompat dari kapal itu kita bisa
santai, banyak ikan hiu, banyak binatang-binatang lain. Mati kalau tidak kuat berenang, tenggelam di laut. Itu filosofinya kapal Nabi Nuh. Maka kemarin ketemu dengan seorang ustadz, dia bilang semua binatang dan semua makhluk di dunia ini hormat dan respek sama Nabi Nuh. Salamun ala Nuhin fil alamin. Kata beliau begitu. Saya tanya, kenapa ustadz? Karena binatang-binatang itu merasa berhutang jasa sama Nabi Nuh, karena Nabi Nuh menyelamatkan datuk moyangnya dulu waktu di atas kapal. Tapi Allah mengajarkan kepada kita, walaupun binatang-binatang naik semuanya, tapi Nabi Nuh tidak dibersamai oleh istri dan anaknya. Jadi teman-teman semua yang baik yang dirahmati Allah, ujian kita ini, kalau ujian susah itu banyak yang lulus. Coba diulang. Tapi ujian kebaikan ini banyak yang tidak lulus. Handphone mulai bagus, satu-satu nih direktur bagus-bagus. Kawan-kawan saya tengok berganti dah handphonenya, mulai bagus-bagus dah bajunya, ya kan, sandalnya sudah mulai ada mereknya, baju sudah mulai rapi ya, berjas. Kan tidak ada urusan lelong dengan tidak lelong kan. Ada Casio, ada Casio. Apa Casio? Dikasih ustad. Ada Casio dikasih orang. Teman-teman begitu berdatangan semua bantuan. Saya bilang Bung Ben, Bang Nur, Toya, para direktur, kita tak bisa pakai ibadah gaya lama. Kita harus ngupgrade. Bikinlah halaqah jam 8 sampai jam 9. Ya, bikin lagi one day one juz, satu hari sudah 1 juz. Wajib puasa Senin Kamis. Yang endak puasa minimal malu kalau makan di depan orang yang sedang puasa. Ngupgrade. Tapi tetap harus merasa hitam, tetap harus merasa kotor, tetap harus merasa belum bikin apa-apa. Untuk apa? Untuk tazkiyatun nafas. Hebat itu boleh teman-teman, tapi merasa hebat itu masalah. Hebat itu boleh, merasa hebat masalah. Maka saya bilang sama direktur, saya panggil satu-satu, awas ya, saya bilang, antum bertiga, saya bilang, jadi raja-raja kecil saya selesaikan. Bukan jahat ini, saya bilang. Nanti kalau antum jadi pengasuh, saya mati, saya bilang, antum yang lanjutkan dakwah ini. Biar ngerasakan gimana rasanya mimpin manusia. Kalau ada raja-raja kecil, kita selesaikan. Karena dulu di pondok ini pernah ada raja-raja kecil. Saya waktu itu masih diam, karena belum waktunya. Baru pegang rotan 2020 ini sudah beberapa tawaran minta ke saya untuk saya ngisi offline di luar. Saya langsung tegas jawab, mohon maaf, untuk 2020 ini saya konsentrasi di Masjid Kapal Munzalan dan Pondok Modern di ini. Kalau mau minta kajian Zoom paling saya layan. Tapi kalau offline mohon maaf saya ini. Tazkiyatun nafas itu apa Ustaz? Tazkiyatun nafas itu pensucian jiwa, pensucian diri. Jadi ketika beramal soleh, kita berpikir tentang keikhlasan. Ya Allah, diterima dah amal soleh aku nih, gitu. Begitu kita nih bersedekah, berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan sedekah kita, jangan sampai ada yang nengok. Ataupun mungkin tidak usah diingat-ingat. Itu namanya tazkiyatun nafas. 2L. Bahasanya kan ribet. Ikhlas adalah ma'wal ikhlas. Saya tidak bahas itu. Nah, berpikir gimana caranya supaya ikhlas itu mudah dipahami dan mudah diterapkan. Nah, dapatlah rumusnya 2L. Lakukan, lupakan. Apa itu ikhlas? 2L. Apa 2L? Lakukan, lupakan. Selesai udah. Nah, tentu teman-teman, dalam rangka tazkiyatun nafas itu tidak mudah, tapi tidak mustahil. Oke. Balik lagi ke tadi, wa idza qila lahum, akan ada orang yang mengingatkan kita, la tufsidu fil ardi, jangan bikin kerusakan di muka bumi. Mereka langsung menjawab, ala innahum qalu innama nahnu muslihun.
Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. La yash'urun, teman-teman. Ini orang tuh tidak sadar, kalau bahasa Bung Ben itu tidak sadar lingkungan gitu. Aku nih lagi di mana sih gitu. Itu tuh penting untuk sadar lingkungan. Saya, teman-teman, beberapa hari yang lalu ketemu dengan seseorang. Aduh, ini tidak enak saya cerita di sini. Ketemu dengan seseorang. Saya tahu dari cara ngomongnya orang ini nih spekulan. Tahu spekulan? Iya, suka berspekulasi, oportunis gitu. Ngambil murah, dia nganggap dirinya kaya, agak ninggikan dirinya supaya orang tuh, kalau dalam, saya tidak tahu, kalau di Malaysia itu adalah psycho. Di psycho itu di shock terapi gitu supaya orang itu ngedown. Apa digap kalau bahasa kita tuh. Digap gitu, ya kan? Saya dengan izin Allah suka benar kalau ketemu orang kayak gitu. Dapat rumus dari Kiai Hasan Abdullah Sahal, at-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong sama orang yang sombong itu sedekah. Makin saya kincah. Saya waktu itu datang ke sebuah toko di daerah Nusa Indah. Itu bawa mobil Xenia, bawa mobil pondok kita kan, mobil Xenia, bawa Xenia. Belanja, beli barang sama Ustaz Heli waktu itu. Tiba-tiba dia datang, dia cerita, dia nunjukkan mobil Mazda-nya, Mazda putih. Ini mobil saya. Terus saya udah borong beli barang, beberapa barang. Terus dia bilang, tuh mau ambil enggak mobil saya? Avanza Veloz sekian, 1 juta sekian, ini. Begitu dia bilang ini, saya langsung mulai baca gaya komunikasi dia kan. Dikasih tahu, Ustadz, orang ini spekulan. Oke. Karena orang lain, bukan orang kita, jadi kita kincah benar. Saya bilang, oh nih Pak Ustadz, anak-anak Ayaman datang semua nih. Sini, duduk sini. Duduk dulu sini. Ustadz Aban nih. Pak Ustadz duduk sini. Duduk. Duduk ya. Pintar-pintar ya dengar Ayaman ya. Kayak Upin Ipin kan? Duduk. Jadi begitu dia cerita, dia ngomong, langsung dia buka gini. Dia bilang, saya ini mau cari Mazda, mobil Mazda. Kalau Mazda 2019 matanya sipit, ya 420, saya ambil cash lah, kata dia. Oh, saya bilang sombong. Oke, kau main gaya gitu, ku kinca kau gitu, bahasa anaknya. Bos, saya bilang, saya tidak mau ngomong lah. Bos, nanti tengok mobil kita, saya bilang. Tengok mobil kita. Saya telepon. Bang, mobil kita ada bang, standby kan bang. Antar sini bang, ini send locationnya, antar. Saya langsung datang, langsung telepon kan, saya tunjukkan fotonya. Dia bilang, oh ini mobil 2017 dirakitnya, tapi keluar dari showroomnya 2019. Ini mobil sudah full modif, saya bilang, sudah head on sekali modifikasi dan segala macam. Tapi bos tenang aja lah, saya bilang, tunggu nanti mobil kita sampai, saya bilang. Begitu datang mobil kita dibawa sama Bang Dedi Pak Cira, datang mobilnya, langsung dia tidak bisa bohong, ekspresi wajahnya langsung bilang, wow, keren sekali mobilnya. Saya bilang, bos, mana ada saya pakai mobil abal-abal, mobil saya yang terbaik semua, saya bilang. Begitu keluar, bang, saya bilang Bang Dedi, bukan pura-pura, betul-betul buka. Itu pajaknya kapan habis nih bang ya? Lupa saya, mobil kita tuh 12 ke 13 gitu. Banyak mobil saya, bos, itu 13 ke 14 itu, lupa saya. Saking banyaknya mobil nih, langsung terdiam dia. Terus ini, bang, berapa bang, abang yang lebih tahu? Saya bilang Bang Dedi Pak Cira, abang yang lebih tahu kondisi mobil ini berapa, kita mau kasih harganya. Saya sih jual-jual santai aja. Terus dia bilang, saya tergantung Ustadz. Langsung bingung dia. Oh, ini Ustadz. Hari Jumat kemarin, tergantung Ustadz. Beliau yang punya, kata Bang Dedi. Bang Dedi pun makin dikincah gak? Beliau yang punya mobil ini. Gini. Ya kalau misalnya bos cocok, oke. Win-win solution ya bos, saya bilang. Antum dengar kalimatnya. Win-win solution ya bos, saya bilang. Ini mobil, saya bilang,
Tadi kan ngomongnya 420 mau bayar cash. Saya bilang, udahlah tenang-tenang ya. Saya tahu orang kalau tinggi itu teman-teman, kalau diketok kepalanya, kalau direndahkan tuh sakit hati dia, pride-nya main. Saya bilang win-win solution ya. Saya bilang, saya ambil itu Avanza Veloz 175, saya tidak nawar-nawar lagi. Saya bilang saya ambil mobilnya, sisanya bos bayar yang 420. Saya bilang, kalaupun tidak ada duit, saya bilang cash tempo pun tidak apa-apa bah, ambil ya dulu. Udah, bayar cash. Wah. Sampai berkali-kali dia pegang tangan saya. Bos, ini berapa habisnya? Saya ambil itu Veloz nanti saya jual di tempat lain. Saya bilang, bos, Sultan Nusa Indah masa pakai mobil warna putih kayak gitu? Warna merah bos, ini simbol heng, simbol hoki. Terdiam kawan. Lagi dia mau minta harga, saya bilang, bos sorry ya, saya mau sholat Jumat dulu nih. Saya mau sembah bos saya dulu, big boss saya, Tuhan saya. Nanti habis sholat Jumat kalau ada kabar kasih kabar. Saya bilang, nyaman kau kerja kan? Banyak gaya. Jangan antum merendah. Kalau sama mereka, jangan mau merendah. Tapi kalau sama tukang jual nanas, ibu-ibu, pedagang kita, kadang terbalik orang nih. Sama non muslim, sama ini, nunduk-nunduk, kena suap mulutnya. Giliran sama orang kita, sombong. Berapa bi? 9.000. Mahalnya gak? Di Galang sana 3.000 aja. Pergilah ke Galang ibu. Geram saya nengok ibu-ibu kadang suka nawar-nawar tuh. Sampai hati gitu. Ada tempatnya. Lebihkan bila perlu kalau ke pedagang-pedagang kecil. Jangan nawar. Tidak mungkin miskin teman-teman kita tuh gara-gara beli dagangan dia. Dan dia pun tidak mungkin lah kaya. Tidak tinggi cita-citanya. Sederhana cita-citanya. Apa tanya? Ngapa? Tadi malam siapa ya? Siapa ngomong tadi malam? Astagfirullahaladzim. Apa kalau usaha dia Ati Ampela ceritanya. Satu lagi tadi malam hubungi. Oh, Bang Eko Blue Ransel ketemu sama anak, julukannya si kolor merah karena pakai celana warna merah terus. Berenang anak pulau. Begitunya, boy, kau ini nakal benar kata Bang Eko. Apa bah cita-cita kau nih? Tahu enggak apa cita-citanya? Cita-cita saya pengen lulus SD. Jadi lulus SD itu jadi mimpi dia di Pulau Karimata sana. Maka saya bilang, Bang Eko, bismillah, kita akan support, kita akan dukung, kita akan bikin masjid kapal Munzalan di Karimata. Insya Allah. Tahu besar? Cukup 2 hektar gitulah. Iyalah, private island lah, kita punya pulau sendiri kan. Kan ada yang bulan madunya belum selesai. Oh, baru bulan madu udah demam kan. Terkejut kawan kan. Makanya baca doa. Nggak usah langsung gaspol. Langsung masuk kopling gigi 4. Mana? Demam lah. Pengen niru-niru hadiah, beda amalannya. Kelamaan. Motornya kelamaan dipanasin. Sekali panas jam langsung. Ada motor Eropa Ducati ya, jadi panas, tidak bisa jalan pelan. Dia harus ngebut sedikit. Lupa ya kan? Karburator lepas langsung. Cicil loh, pakai gaya Jepang sementara nih. Maka kita insya Allah dengan izin Allah akan punya private island. Nanti ada jati lah di Pulau Karimata itu ya Ustaz Heli ya. Oke kan? Oke lah ya. Karena rakyat di sana baik-baik dan betul kemarin di Potesa Pemben, kalau ada satu tempat yang kaya dengan potensi alam, maka masyarakatnya, warganya pasti dibodohkan. Jadi ini pembodohan yang terstruktur by design. Orangnya pintar-pintar, makan ikan, cerdas-cerdas, tapi dibikin bodoh, dijajah dengan narkoba, dijajah dengan minuman keras. Itu yang mereka lakukan. Datang bawa kapal, ya kan, dibeli ikannya bertonton. Dah, habis itu nanti bayarnya pakai narkoba, bayarnya pakai minuman keras. Itu kapal-kapal dari luar semua. Teman-teman semua, pertanyaannya sekarang, orang-orang yang berwenang itu tahu enggak sih? Tahu, tapi tidak mau tahu. Ini ayatnya, jangan bikin kerusakan.
Innama nahnu muslihun. Ala innahum mufsidun. Mereka yang bikin kerusakan. Walakin la yash'urun. Jadi teman-teman, apa poin yang pengen saya sampaikan pagi hari ini? Saya pengen kasih tahu sama kawan-kawan, dalam beramal soleh harus semangat, harus gaspol, harus powerful, tapi hatinya harus tetap bersih, hatinya harus tetap lurus. Amalan yang dulu, bahasa-bahasa zaman dulu, tidak boleh berubah, tidak boleh bergeser. Luruskan niat, bersihkan hati. Apa? Luruskan niat, bersihkan hati. Kenapa teman-teman? Terakhir closing statement saya pengen sampaikan kepada abang kakak semuanya. Nih lihat. Oh. Apa? Menghasilkan dah, antum bikinlah desain sendiri. Niat yang benar menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi besar atau kecil itu teman-teman semua bukan kita yang mewujudkannya. Berarti bukan besar sebenarnya, tapi dibesarkan. Apa? Dibesarkan. Seperti apa teman-teman meluruskan niat itu? Seperti apa membersihkan hati itu? Seperti apa? Seperti Nabi Yakub. Nih doanya di dalam. Ustadz, gimana sih ngeluruskan niat karena Allah? Gimana bersihkan hati kita? Nih, kalau mau bersihkan hati, kalau mau ngeluruskan niat, kalau antum pengen tahu antum berada di fase yang mana, lihatlah Nabi Yakub alaihi salam, sebagaimana doa yang sangat fenomenal tapi jarang kita juga ngeh, ada di surat Yusuf. Tadi kita baca ayatnya. Jadi saya belok-belok ke penganten, belok-belok ke cerita fulan itu tujuannya cuma ngasih tahu satu hal: luruskan niat, bersihkan hati. Sesuatu yang dilakukan dengan niat yang benar akan menghasilkan sesuatu yang besar. Sekarang bagaimana cara mengecek hati kita? Cara mengecek kita nih ada on the track atau tidak, sedang dalam track yang benar atau enggak, jadi raja-raja kecil atau enggak kita ini. Di mana kita? Nih ada di surat Yusuf, surat ayat ke 103. 86. 1286. Teman-teman, ini yang kemarin dibahas sama Ustadz Heli. Duduk sayang. Bang, sini duduk. Sini, duduk. Sini duduk. Anak soleh itu duduk. Kalau pintar duduk sini. Jadi teman-teman semua, yang menjadikan kita sebagai kompas atau menjadikan kompas untuk kita dalam melakukan amal soleh, pastikan teman-teman meresapi, memahami, merenungi, mentadaburi apa yang Allah firmankan lewat lisannya Nabi Yakub alaihi salam di surat Yusuf surat 12 ayat 86. Apa kata Nabi Yusuf? Apa kata Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Apa artinya innama ashku bathi wa huzni ilallah? Hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesulitanku, kesusahanku, dan kesedihanku. Teman-teman, kalimat Nabi Yakub ini mengajarkan kita untuk tidak berharap kepada siapapun kecuali Allah.
Itu yang dimaksud dengan luruskan niat, bersihkan hati. Tidak ada urusan sama follower, tidak ada urusan sama subscriber, tidak ada urusan sama yang nge-like atau tidak nge-like. Posting ya posting, ngasih, ngajar ya ngajar. Tidak ada urusan berapa yang nge-like, berapa yang nge-share, tidak ada urusan. Apa ceramah? Abang lagi ceramah. Ikutkan ayah ya. Ashku bathi wa huzni, syaka yashku. Syaka yashku tuh kayak curhat gitu kalau bahasa kita tuh. Ustaz, sama istri gimana? Sama suami gimana? Termasuk. Maka saya bilang sama kawan-kawan, jangan sampai orang tahu saldo kita nengok dari wajah kita. Oh, lagi banyak duit kayaknya abang ini nih. Oh, lagi tak berduit. Nampak dari senyumannya. Jangan, orang tak boleh tahu saldo kita berapa. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, mengajarkan kita untuk betul-betul bersandar hanya kepada Allah, betul-betul berharap hanya kepada Allah. Kenapa teman-teman? Kalau bersandar sama Allah, berharap sama Allah, tidak mungkin teman-teman kecewa. Pasti bahagia. Betul tak? Berharap sama manusia? Kecewa. Nah, innama ashku bathi wa huzni ilallah ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yakub. Dia hampir putus asa, anak-anak aku yang 10 ini bohong-bohong semuanya. Tapi aku yakin, kata Nabi Yakub, suatu saat nanti aku akan ketemu lagi dengan Yusuf alaihissalam. Dan betul kan? Nabi Yusuf ketemu tak sama Nabi Yakub? Ketemu. Matanya yang buta sembuh tak? Sembuh. Kumpul lagi. Sampailah Nabi Yakub bertanya, idhadara Yakub, sampai Nabi Yakub bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah nak sepeninggal diriku. Pertanyaannya Nabi Yakub pertanyaan tauhid. Ini anak-anak ayah ini, Fatih, Syafiq, Syauki, ya, Kak Iyara, semua anak-anak Ayaman ini Bang Fayat nanti akan ditanya oleh Ayaman, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah nak sepeninggal diriku. Kalau ayah ninggalkan ruko di generasi cucu-cucu dah habis dijual. Betul tak? Betul tak? Kita ninggalkan kebun jati, dijual kebun jatinya, daunnya, pohonnya. Ninggalkan perusahaan, belum mati kita dah berebutan saham mereka. Tapi kalau ayahnya ninggalkan masjid, ayahnya ninggalkan wakaf, siapa berani jual masjid? Pernah lihat pelang masjid dijual? Tidak ada, Bung Ben. Makanya memasjidkan Nusantara itu narasi kita habis ini. MN. Memasjidkan Nusantara. Ayo Pak bikin masjid. Ayo Bang bangun masjid. Masjid apa? Masjid yang 1.000.000 paragraf. Budak kecil duduk di sini dengarkan. Orang tua boleh nongkrong. Masjid yang ramah anak. Masjid ramah musafir. Masjid tempat kita bersujud, masjid tempat nangis. Ini belum sempat baca doa dah mati lampu. Dilarang. Bawa anak ketakutan kita. Di sini ahlan wa sahlan, sini sayang, sini dulu. Di balik ini ada nerf gun. Ada pistol. Di balik mimbar khutbah ini ada nerf gun. Belum jadi LPBM nih, nanti kita bikinkan sebelah itu. Maka tadi tidak usah besar-besar lah masjid kita sana, 2 hektar lah di Karimata tuh. Kita bikinkan ada trampolinnya, ada perosotannya, ada, ya kan? Keren tak? Bikin private island, bikin pulau seorang, mancing situ kan? Terus datang orang kaya, datang kapitalis. Ngapa mancing cuma 2 ekor aja? Bikinlah perusahaan besar-besar supaya apa? Ini ujung-ujungnya supaya nanti kau bisa beli bor di pulau kayak gini, mancing gini. Ini setiap hari kau kerjakan. Ribet dunia ini. Dibual-bualkan kita, dibutak-butakkan, suruh ke sana. Padahal tujuannya mau dicari itu. Al-Quran tuh mengajarkan to the point. Al-Quran tuh mengajarkan straight forward. Al-Quran ngasih rambu-rambu. Ini jangan, ini betul, ini lurus. Ini ikuti, ini jangan. Bikin masjid, ada 2, masjid usisa ala taqwa dengan masjid diror. Masjid diror itu masjid yang mendatangkan kemudorotan, didirikan oleh orang-orang munafik untuk menyaingi orang-orang muslim.
Betul tak? Betul. Tapi kalau masjid usisa ala taqwa, kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Ciri-ciri masjid usisa ala taqwa yang dibangun atas asas ketakwaan, di dalamnya ada orang suka mensucikan diri. Maksudnya wudhu terus gitu? Enggak. Orang-orang yang suka mensucikan diri itu orang-orang yang merasa dirinya berdosa. Orang-orang yang merasa dirinya tidak punya apa-apa. Orang-orang yang merasa dirinya tidak punya amalan-amalan hebat. We are nothing, Allah is everything. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Itu yang disebut dengan masjid usisa ala taqwa. Tapi kalau masjid diror, di dalamnya masjid, di dalamnya banyak orang-orang yang suka merasa dirinya suci. Katanya abangnya Wong Fatis. Iya. Dah, duduk sini, dengarkan Ayaman. Abang sih ceramah ikutan Ayaman. Abang ceramah ikut Ayaman. Iya, nanti gantikan Ayaman. Doakan Ayaman ya. Gantikan Ayaman, Dok. Gantikan Ayaman. Jadi abang kakak yang baik, kita di dalam ini berusaha sekuat tenaga menjadikan Masjid Kapal Munzalah ini sebagai masjid usisa ala taqwa. Dibangun atas basis ketakwaan, takut sama Allah. Takut kalau anak cucu keturunan kita tidak kenal sama masjid, lebih kenal sama game. Takut kalau nanti perempuan-perempuan tidak mau pergi ke masjid takut fitnah, ke mall tak takut fitnah. Apa cerita? Takut kalau nanti orang-orang tidak kenal zakat, tidak kenal infak, tidak bisa bayar. Kenalkan, karena tugas bukan membangun masjid, tapi memakmurkan masjid. Ayo teman-teman bangun, wake up. Kita mulai dari masjid kapal, kita mulai dari masjid kecil dalam gang ini. Kita masjidkan nanti Nusantara, insya Allah dengan izin Allah. Masjid definisinya harus dibetulkan, redefining, mendefinisikan ulang. Ustaz Heli juga sedang berjuang lewat wasilah bisnis jatinya. Insya Allah akan berdiri masjid-masjid usisa ala taqwa di Bangka Belitung, di kampung halaman beliau. Kita doakan, kita support, kita dukung, kirimkan SDM. Ustaz Heli sudah ngirim santri 4 orang ke Gontor. Saya bilang, Hel, tambah. Kalau kurang lapor sama Bang Imam, kasih tahu aja. Tinggal Bang Imam nanti gerakkan. Kita gerakkan sama-sama. Harus banyak anak-anak dikirim ke Gontor belajar kunci. Belajar itu ambil kuncinya, ambil sanad kuncinya. Selesai, lanjutkan balik ke kampung halaman. Maka abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, tugas kita berusaha sekuat tenaga untuk meluruskan niat, membersihkan hati. Dari mana cara melihatnya? Gimana cara menilainya? Rumusnya tadi, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Jangan pernah nampakkan kesulitanmu, kesusahanmu kepada manusia. Kalau orang ini teman-teman, dia fokus sama Allah, maka tidak mungkin dia noleh samping kiri kanan sama manusia. Kalaupun ngomong sama manusia itu sekedarnya aja. Kau bantu, alhamdulillah, tidak ada masalah. Very good, very fine. Tidak mau ikut, cari yang lain. Itu innama ashku bathi wa huzni ilallah. Bahasa Ustaz Hasan itu bahasa tauhid. Aku tak ada urusan sama santri. Santri datang, alhamdulillah, tidak ada masalah. Aku tetap ngajar, gitu loh filosofinya. Jamaah ramai dengan sedikit itu ya sama aja bagi saya. Dari zaman dulu kan jamaahnya tak ada, terus jamaah ramai terus sombong gitu, tak ada urusan. Aku SMK saya, karena saya yang perlu Allah. Maka innama ashku bathi wa huzni ilallah, teman-teman semua yang baik yang dirahmati Allah, itu mengajarkan kepada kita untuk tidak berharap kepada apapun siapapun kecuali Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah mengajarkan kita tidak meminta apapun kecuali kepada Allah saja. Tidak berharap, tidak minta, kecuali sama Allah. Coba diulang. Tidak berharap, tidak meminta apapun kecuali Ustaz, saya punya link orang kaya, belum tentu dia bantu ente. Ustaz, saudara saya kaya, Ustaz punya usaha suka nyumbang-nyumbang, belum tentu dia bantu ente.
Pas ente datang mungkin bisnisnya lagi turun, terus begitu ente bersandar berharap bawa proposal datang ke rumah dia bilang mohon maaf saya tak bisa bantu, sakit hati ente, terus mulai curiga, apa orang kaya kok masin? Salah ente, bukan salah orang kayanya. Nyambung? Maka teman-teman semua santri-santri saya yang ketemu sama donatur orang tua asuh, jangan pernah menadahkan tangan, jangan pernah sekali-sekalipun. Mental kita bukan nadahkan tangan, datang bawa sesuatu, kasih kue, kasih roti gembul, kasih apa, jangan pernah minta. Kalau ada orang munzalan kerjanya minta-minta, berarti dia bukan orang pondok. Jelas? Jangan pernah berharap kecuali kepada Allah, dan jangan pernah minta kecuali hanya kepada Allah. Kalaupun itu manusia, itu wasilah. Tapi jangan juga sombong, kau kan, bukan kau yang ngasih itu Allah. Ada lagi nanti pelajaran selanjutnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia berarti tidak berterima kasih sama Allah. Hormati orang yang sudah menolong antum, hormati orang yang pernah support antum itu. Kita jaga barang yang diberikannya, kita rawat barang-barangnya, itu caranya kita bersyukur kepada manusia. Karena kalau kata mama saya, ya kan, rezeki kita tuh dari Allah, tapi lewat wasilah orang lain. Kan lewat mulut orang, kadang-kadang lewat wasilah ini. Kan tidak mungkin Allah turun kayak Musa ketemu Allah gitu, akulah Allah, ya enggak. Maka abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, berasap rasanya pagi hari ini saya sampaikan sesuatu kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan di pondok ini semuanya faham definisi luruskan niat, bersihkan hati. Seperti apa prakteknya, seperti apa amal solehnya. Jangan pernah berharap kepada selain Allah, dan jangan pernah minta apapun kecuali kepada Allah. Nanti kecewa, sakit hati. Seperti apa aplikasi selanjutnya? Insya Allah besok, lusa, dan seterusnya kita akan sambung. Masih mau belajar? Masih terus? Teman-teman, mudah-mudahan hati kita dibuka sama Allah, pikiran kita dibuka sama Allah, ya. Sandaran kita semakin kuat, tauhidnya semakin kuat, ya kan? Imannya semakin kuat, semakin tinggi, semakin dipuji, semakin istighfar. Semakin dipuji, semakin ini, semakin bimbang, semakin gelisah, takut, ya Allah, jangan sampai ini istidraj ya Rabb. Tolong jaga hamba ya Allah. Orang bilang hebat ente boy, astagfirullahaladzim. Bukan saya yang hebat, Allah yang hebat. Allah yang bikin besar, bukan saya. Itu yang saya harapkan, itu jadi adab dan jadi akhlak orang-orang di pondok ini. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Ini karunia Allah, bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Barang-barang banyak bertaburan mewah-mewah gini, ini titipan semua, bukan punya kami. Kami hanya pakai dan merawat. Hanya apa kita? Pakai dan merawat. Jadi jangan baper kalau diambil. Sini, saya sita, saya tahan. Meraju, bikin grup feeling. Nah, bikinlah kita, saya selesaikan kita. Coba kalau berani bikin grup feeling. Ngasut-ngasut di bawah, kecewa, mengecewakan, ngajak orang lain kecewa, ngasut-ngasut provokasi di bawah, saya selesaikan satu grup, selesaikan semuanya. Cobalah kalau berani. Ini semua ujian. Ngapain sih sombong-sombong? Semua ujian. Miskin ujian, kaya ujian. Terkenal ujian, tak terkenal pun ujian. Sehat ujian, sakit ujian. Semua ujian. Direktur ujian, karyawan ujian. Training ujian, pimpinan pondok juga ujian. Apalagi pengasuh. Antum nyaman kena pimpin. Sewaktu-waktu pemimpinnya salah, bisa lapor sama Allah, ya Allah, aku kan ngikut pimpinan. Kami ini udahlah kena uji, kena hisab lagi di hadapan Allah. Kena hisab saya nanti sama Allah. Maka saya bilang, siapa yang mau gantikan saya dengan senang hati. Ambil lah nih. Ambil. Maka kalau dijadi pemimpin dipimpin ndak mau taat, jadi pemimpin ndak becus, memang ndak punya tempat di dunia ini. Cuman orang-orang kayak gini nih, dipimpin tak mau, suruh mimpin ndak becus. Mau jadi apa? Karena dalam Islam cuma dua, jadi imam atau jadi jamaah. Saya tadi subuh 3:30 gitu nonton video
berkaca-kaca mata saya. Ya Allah, berdoa di waktu mustajab tuh 3:30 subuh tuh. Apa? Nengok Presiden Erdogan baca Al-Quran, Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 di Masjid Hagia Sophia. Pakai dasi, pakai jas, samping kiri kanannya pakai dasi, pakai jas, lalu pakai kopiah, ngebayangkan ya Allah, suatu saat nanti yang akan memimpin negara, yang memimpin bangsa ini adalah orang yang takut sama Allah. Pakai jas, pakai dasi rapi, baca Qur'annya bagus, zalnya, zainya, zonya fasih sekali. Ya Allah, saya bilang pantas dia dikasih Allah ide kayak gitu. Someday suatu saat nanti. Mudah-mudahan saya masih hidup saat itu. Ngelihat ada santri-santri pondok yang ditakdirkan Allah jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati. Dia bisa ngomong di atas panggung, saya tidak takut sama siapapun kecuali Allah. Dan itu orang masjid. Gubernurnya orang masjid. Gubernurnya ahli Quran. Gubernurnya tidak takut kecuali sama Allah. Waktu itu, masa itu, insya Allah akan diwujudkan Allah. Akan diwujudkan Allah. Saya tinggal duduk di pondok ya. Datang dia, Pak Yai, Ustadz, mohon doanya, saya mau maju jadi gubernur. Oh, boleh. Saya bagian itu ya. Makan kambing lo, makan kambing. Sebelum dia balik badan ditepuk. Tolong jaga masjid, jaga pesantren ya. Siap Pak Yai. Betul lah? Oke dah. Kalau anggaran daerah kurang, nih Baitul Mal siap support. Iya. Akan jadi kenyataan enggak? Nyata. Yakin saya, wujudkan Allah. Betul-betul ya kita ngurus masjid nih. Luruskan niat, bersihkan hati. Selesai insya Allah. Someday. Siap enggak Pak Direktur nih? Ya, besok Alpart meeting jangan lupa. Saya yang nyupir langsung. Yang enggak hafal turunkan tengah jalan. Iya, ilmu Pak Sukri kan? Hafalkan? Ini zikir dari saya. Ini wiridnya. Hafalkan? Turun. Tak hafal. Handphone tinggalkan sini. Besok jam 8 saya tunggu di pondok, terima setoran, langsung setoran. Cuman tuh? Pimpinan pondok tuh, wakil-wakil pengasuh tuh digitu kan. Beberapa ustadz sudah kena turunkan dari mobil. Maka besok kami direktur dan pimpinan pondok akan Alpart meeting. Kumpul, saya yang supir bertujuh. Kami pimpinan pondok berempat, direktur bertiga. Yang tak hafal turun dari mobil. Besok apa alasannya gitu. Dah. Gitu teman-teman, doakan ya. Doakan semoga kita ini semua dijaga Allah, dilindungi Allah. Semoga kita semua ini diluruskan niatnya karena Allah, berbuat karena Allah, berharap hanya untuk Allah, dan mudah-mudahan kita tidak mempan gitu, dipuji-puji, tidak mempan nggak dipuji-puji, dicaci maki. Orang mau puji-puji alhamdulillah, dicaci maki pun alhamdulillah, santai ya. Oke? Sip? Jalan terus, gaspol. Tak usah noleh kiri kanan. Bismillah, luruskan niat, bersihkan hati. Luruskan niat, bersihkan hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti ini yang akan teriak-teriak Allahu Akbar. Ini yang nanti akan melanjutkan dakwah ini. Kita udah meninggal, Bang Nur. Mereka nanti penaklukan Australia. Fathu Australia. Pembebasan Selandia Baru. Akan mendirikan masjid berbahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Sambas. Selandia Baru, ya kan, bahasa internasional. Yo jo peko tanggoye. Kita perkenalkan bahasa itu. Bahasa Sambas, bahasa Inggris. Apa buktinya? Kalau orang bilang nak ngape kau ye? Aku nogo di situ. Nah, nogo tuh nogo. Artinya tidak pergi kemana-mana ya. Itu bahasa Inggris juga insya Allah. Agak maksa sih. Baik teman-teman semuanya, karena Ustadz Syauqi sudah selesai tausiah, kita tutup pelajaran kita pada subuh hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak yang baik-baik datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi.
Doakan pondok ini abang kakak, doakan Masjid Kapal Munzalan, doakan juga pergerakan kita, dan saya juga mendoakan kita semuanya. Terima kasih. Hari ini kita puasa, nanti sore minta doa. Hari ini 27 Juli, tepat 27 Juli, istri dari Tokya, Kak Ida, mama kita semuanya, Bu Nyai, itu milad yang ke-25 gitu. Ya. Maka tolong istri-istri direktur semuanya, direktur udah punya istri semua ya? Ya. Hampir lupa saya tuh. Ya. Jadi 84 purnama, tolong istri-istri direktur nanti sore bantu di rumah Bu Ina. Nanti sore kita buka puasa di sana. Untuk yang di level-level direktur dan manajer, silakan nanti hadir ikut mendoakan. Dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki supaya bisa berkurban tahun ini. Masih ada waktu. Kenapa tidak cukur kumis ini? Karena memang sunahnya gitu, tak boleh cukur kumis, tak boleh gunting kuku gitu ya. Siap-siap teman-teman, mudah-mudahan bisa kurban. Saya terharu kemarin salah satu santri kita lapor sama saya, dia nunjukkan foto kambing. Ustadz, alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa kurban kambing tahun ini. Saya tanya dari mana duitnya, ngumpulkan hadiah yang 100.000 tiap subuh. Masya Allah. Kemarin ada lagi guru kita, ihsannya tidak sampai 1 juta, tapi dengan izin Allah bisa beli 3 ekor kambing untuk kurban tahun ini. Guru di pondok, ihsannya 1 bulan tidak sampai 1 juta, tapi bisa kurban 3 ekor kambing. Masya Allah, itu niat, kekuatan niat. Makasih banyak kawan-kawan, mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.